Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memberikan sajian berupa praktik persidangan hukum perdata. Kali ini kami mengambil tema Wan Prestasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Pada hari Senin 20 Agustus 2023, sidang Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata tingkat pertama pada perkara perdata nomor 256/PDT/2023 Pengadilan Negeri Karawang, Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Baik, sidang Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 256/2023/PN Karawang tentang acara pembuktian pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti antara Johannes Silvano Nawaba sebagai penggugat dan melawan Putri Nengsi sebagai tergugat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana majelis hakim, apakah sudah siap? Siap, Mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, majelis. Baik, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Pada sidang hari ini saya akan mengajukan beberapa alat bukti yang berupa 2 orang saksi. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-buktinya. Baik, untuk selanjutnya adalah saksi-saksi. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap yang mulia. Berapa orang saksi yang Anda panggil? 2 orang saksi yang mulia. Baik, kepada panitera dipersilakan untuk memanggil para saksi masuk ke ruang sidang. Baik, Mulia. Para saksi diharapkan masuk ke dalam ruang sidang. Untuk saksi yang pertama harap untuk maju ke ruang sidang. Saudara saksi bisa perlihatkan identitas saudara. Baik, saksi dipersilakan duduk. Apakah saudara siap untuk memberikan keterangan? Siap, yang mulia. Kepada saksi penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Siap. Baik, nama saudara, Muhammad Haji Farah, umur, 21 tahun, jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, pekerjaan. karyawan. Baik. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu untuk saudara bersedia disumpah atau berjanji. Siap. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Baik, untuk saudara ikuti perkenalan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar
akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Ya, saya sekarang saksi untuk duduk kembali. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Siap, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada hubungan keluarga yang mulia. Dengan tergugat? Tidak ada juga. Kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi. Sudah berapa lama saudara saksi mengenal penggugat? Saya sudah cukup lama mengenal penggugat. Baik, apakah ada hubungan Anda dengan penggugat? Saya adalah mantan karyawan di bagian keuangan dalam pembangunan unit 100 rumah unit. Apakah saudara saksi mengetahui pekerjaannya penggugat saat ini? Ya, pekerjaan penggugat adalah seorang kontraktor yang mulia. Saudara yang mulia. Baik. Untuk hakim anggota 2, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Ada yang mulia. Saudara saksi, sejak kapan Anda berhenti sebagai karyawan penggugat? Sejak bulan Maret 2012. Apakah saudara saksi ketahui tentang perjanjian antara penggugat dan tergugat? Penggugat dan tergugat melakukan perjanjian kontrak pembangunan unit rumah di Tanjung Malang, Karawang. Baik, cukup yang mulia. Baik. Untuk selanjutnya, silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk mengajukan pertanyaan. Baik, yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah Anda mengetahui tentang tagihan kepada tergugat? Ya, saya mengetahui bahwa atas penyelesaian proyek 100%, saya telah menyampaikan tagihan secara langsung kepada tergugat. Untuk tagihan tersebut, siapa yang menerima tagihannya? Yang menerimanya adalah manajer dari tergugat. Oke, baik, cukup yang mulia. Baik. Apakah setelah Anda keluar dari kerja bersama penggugat, tergugat sudah melunasi tagihannya? Belum yang mulia, sampai Maret 2012, tergugat belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan nominal tagihan. Saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Silakan untuk kembali ke tempat. Untuk saksi kedua, dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudara saksi 2 boleh menunjukkan identitasnya? Baik, silakan duduk. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersiap untuk disumpah? Siap, yang mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Ya, silakan berdiri, saudara. Baik, saudara ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk, saudara. Saudara saksi telah disumpah menurut agama yang Anda anut. Apabila Anda memberikan keterangan palsu, Anda dapat diancam dengan hukuman 7 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Baik. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat? Tidak, yang mulia. Saya hanya mantan karyawan dari penggugat sebagai tukang. Kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Baik,
Saudara, sudah berapa lama saudara saksi mengenal penggugat? Sudah cukup lama, mungkin sekitar 5 tahun. Baik, cukup yang mulia. Baik, untuk Hakim Anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara saksi, apa yang saudara ketahui mengenai pembangunan proyek 100 unit rumah yang dilakukan oleh penggugat? Saya mengetahui saudara tergugat memiliki proyek sebanyak 100 unit rumah yang terletak di lokasi di Tajur, Kabupaten Bogor. Baik, cukup yang mulia. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kuasa hukum tergugat? Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Silakan untuk mengambil identitas dan meninggalkan ruang sidang. Baik, apakah saudara hukum tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap yang mulia. Pada sidang hari ini saya akan mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silakan untuk memberikan bukti-buktinya. Dan untuk kuasa hukum tergugat bisa maju ke depan untuk melihat bukti-buktinya. Baik, silakan untuk duduk. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan atas bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk selanjutnya saksi-saksi. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap yang mulia. Dalam sidang hari ini saya ingin menghadirkan 2 orang saksi. Baik, kepada Kamila dimohon untuk memanggil para saksi. Baik, yang mulia. Saksi yang pertama diharapkan masuk ke dalam ruang sidang. Untuk saksi yang pertama dari tergugat harap untuk maju ke ruang sidang. Baik, saudara dipersilakan dulu. Terima kasih yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk memberikan keterangan? Siap yang mulia. Kepada saksi dari tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Baik, untuk itu sebelumnya untuk memberikan identitas terlebih dahulu. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu dan saya minta saudara untuk menjawab dengan jelas. Nama saudara Edi Purwawat. Benar yang mulia. Baik, umur 35 tahun. Benar yang mulia. Jenis kelamin. Laki-laki yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia. Yang benar yang mulia. Alamat di Jalan Gatot Subroto nomor 20 di Bogor. Benar yang mulia. Agamanya. Kristen yang mulia. Pekerjaan. Karyawan. Baik, sudah mungkin. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, Anda harus disumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara siap? Siap yang mulia. Kepada petugas Waniawan, dipersilakan. Baik, untuk saudara ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bakal memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenar-benarnya.
dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan kembali. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang jelas dan benar. Apabila Anda memberikan keterangan palsu, Anda dapat dihukum 7 tahun penjara sesuai dengan pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat dan penggugat? Tidak yang mulia. Baik, untuk Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada mulia. Sudah berapa lama saksi mengenal penggugat? Sekitar 7 tahun yang mulia. Sudah cukup yang mulia? Kepada Hakim Anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apa yang saudara ketahui saat bekerja dengan tergugat? Yang saya ketahui, rutinitas yang diberikan penggugat untuk tergugat itu tidak selesai yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Untuk saudara saksi, saya bertanya kepada saudara, apakah saudara mengetahui pasti apa alasan tergugat tidak membayar retensi? Kalau untuk itu saya tidak tahu pasti. Baik, saya ingatkan kembali bahwa saudara telah disumpah. Saya minta kejujuran dari saudara. Saya tanyakan kembali, apakah saudara saksi mengetahui dengan secara langsung bahwa saudara penggugat belum menyelesaikan pengerjaannya? Baik, saya tidak mengetahui itu. Baik, terima kasih saudara. Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang Anda berikan. Silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara. Baik, untuk saksi kedua, silakan masuk. Saudara saksi bisa maju untuk memberikan identitasnya. Baik, saudara saksi dipersilakan duduk. Apakah saudara saksi siap untuk memberikan keterangan? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Untuk pertama-tama saya menanyakan terlebih dahulu identitas saudara dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama saudara? Devita. Umur? 35 tahun. Jenis kelamin? Perempuan. Kewarganegaraan? Indonesia. Alamat? Jalan Mangga 2. Agamanya? Islam. Pekerjaan? Karyawan. Yang sudah menikah. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersiap untuk diambil sumpah? Siap yang mulia. Baik, kepada petugas Hanyawan, dipersilakan. Baik, saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenar-benarnya. yang tidak lain sebenarnya kebenaran. Baik, silakan untuk duduk kembali. Saudara telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, saudara dapat dipenjara selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti mulia. Baik. Kepada Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah memiliki hubungan keluarga dengan tergugat dan penggugat? Tidak ada yang mulia. Saya sebagai karyawan tergugat, sebagai jenderal yang mulia. Sudah berapa lama saudara saksi mengenal penggugat? Kurang lebih 5 tahun yang mulia, terhitung sejak saya bekerja dengan saudara tergugat. Sudah cukup yang mulia. Baik. Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia.
saudara penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui, saudara penggugat dan tergugat ada hubungan kerjasama dalam pengerjaan proyek pembangunan 100 unit rumah. Baik, cukup ya Mulia. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Selamat siang saudara. Ini apa kabar hari ini? Baik. Saya ingin menanyakan kepada saudari mengenai kasus ini. Apa saudari saksi tahu tentang pembayaran retensi saudara tergugat kepada saudara penggugat? Yang saya ketahui bahwa pembayaran retensi kepada penggugat dilakukan 90 hari setelah pengerjaan selesai. Baik. Apakah hal tersebut sudah dilakukan oleh saudara tergugat? Belum. Oke. Apa yang saudara ketahui tentang kejadian antara penggugat dan tergugat? Terkait masalah tersebut, saya tidak mengetahui secara rinci. Baik, terima kasih atas kerjasama. Cukup yang mulia. Baik. Saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara. Baik. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi lagi yang ingin dihadirkan? Sudah tidak ada yang mulia. Baik. Yang satu hari nomor 2. Ya, dulu ya. Baik, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi telah selesai, maka agenda selanjutnya ialah pembacaan kesimpulan. Apakah dari penggugat ada kesimpulan? Baik yang mulia, demi mencapai kemenangan kami selaku penggugat akan mengajukan kesimpulan agar memuat semua argumen kami. Baik, silakan dibacakan kesimpulannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Majelis Hakim dan kuasa hukum tergugat serta hadirin sidang yang kami hormati. Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor 256/PDT-G/2012/PN Bogor di tempat. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat, dengan ini perkenankan kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara antara Yohanes Stefano Nawaban, usia 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan kontraktor, alamat Jalan Keramat nomor 1 Karawang, untuk selanjutnya disebut penggugat, melawan nama Putri Ningsi, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mandor, alamat Kampung Panggung Kelurahan Ambarawa, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang nomor 256/PDTG/2023/PN Karawang telah mengungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat adalah kontraktor dari sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 373 dengan gambar situasi nomor 1158 tertanggal 13 Mei 2023. Luas tanah 205 meter persegi berdasar perjanjian kontrak kerjasama pembangunan unit rumah di Tajul Halam, Karawang. Yang kedua, bahwa dengan demikian secara yuridis penggugat kontraktor sah atas objek tersebut di atas dan tidak seorang pun digunakan untuk mengambil alih kecuali penggugat. Ketiga, bahwa penggugat sudah menyelesaikan pembangunan 100 unit rumah sekaligus saudara telah menyelesaikan pengerjaan saluran air yang berlokasi di 100 unit rumah di Tajul Halam, Kabupaten Karawang. Keempat, bahwa penggugat telah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan dengan tergugat, namun selalu menemui jalan buntu, sehingga adalah beralasan bahwa penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Karawang. Kelima, bahwa dikarenakan tergugat telah menguasai dan menghuni objek sengketa yang merupakan alat kontrol daripada penggugat secara melawan hukum. Karenanya, mohon Pengadilan Negeri Karawang untuk menghukum tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan nilai tagihan. Keenam, bahwa dikarenakan gugatan penggugat didasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka hukum membenarkan apabila penggugat mengajukan putusan yang bersifat serta-merta dan dapat digunakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya banding, kasasi, ataupun hukum lainnya. Berdasarkan alasan tersebut, penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang
Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak mengajukan kesimpulan sebagai berikut, bahwa penggugat tetap pada gugatan dan replik yang telah diajukan pada persidangan terdahulu dalam perkara equo. Kedua, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan replik, tergugat telah mengajukan bukti surat selanjutnya dianggap telah dibacakan. Yang ketiga, bahwa selain bukti surat, penggugat telah mengajukan saksi. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut, semua saksi telah disumpah dan memberikan keterangan sebagaimana dianggap telah dibacakan. Pokok perkara kami dianggap telah dibacakan dalam konvensi. 1. Mengabulkan gugatan tergugat tersebut. 2. Menyatakan jawaban tergugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum menggugat. Terima kasih. Baik, terima kasih penggugat. Untuk selanjutnya, apakah ada kesimpulan dari kuasa hukum tergugat? Dicukupkan Yang Mulia. Baik, dikarenakan dari kuasa hukum tergugat tidak ada kesimpulan, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Untuk panitera 14 hari ke depan ada agenda? Tidak ada yang boleh. Baik. Tanggal berapa? Jatuh pada hari Senin tanggal 4 September 2023 yang boleh. Baik. Dengan demikian sidang agenda ini kita tunda. Untuk selanjutnya agendanya ialah pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 4 September 2023. Sidang hari ini ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum. Pada hari Senin 4 September 2023 dengan agenda pembacaan putusan sidang Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata nomor 256-PDP-G/2023 Pengadilan Negeri Karawang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan dulu. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 61/PDT/2023/PN Karawang antara pihak penggugat Johannes Silvano Nababan melawan pihak tergugat Putri Nengsi pada hari ini Senin tanggal 4 September 2023. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat dan tergugat siap mendengar putusan hari ini? Siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Baik, sesuai agenda persidangan kali ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Diharapkan kepada para pihak agar memperhatikan dengan baik putusan yang dibacakan. Kepada saudara penasihat hukum, penggugat maupun tergugat harap memperhatikan dengan baik putusan yang akan Majelis Hakim bacakan. Putusan nomor 256/PDT/2023/PN Karawang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara pihak penggugat Johannes Silvano Nababan melawan tergugat Putri Nengsi yang dalam hal ini hadir bersama kuasa hukumnya masing-masing. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar kedua belah pihak perkara, saksi, ahli serta peneliti surat bukti yang diajukan. Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan dan jawaban-jawab kedua belah pihak yang berperkara dapat disimpulkan yang menjadi pokok perkara yaitu menurut penggugat
bahwa dalam surat pengakuan hutang yang dibuat, para tergugat telah berjanji untuk membayar kembali uang yang diminjam sebanyak 100 juta kepada penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 28 April 2023. Akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan, para tergugat tidak mengindahkan sehingga penggugat merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat. Maka tergugat telah wan prestasi. Sedangkan tergugat berpendapat bahwa pihak tergugat masih berupaya berkomunikasi dan beritikat baik, namun pihak tergugat selalu terburu-buru mengajukan persoalan ini, dan seharusnya pihak penggugat memberikan waktu dan pilihan cara melunasi hutang, namun hal tersebut tidak dilakukannya. Memperhatikan pasal-pasal dalam RWG dan KUHP Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi para penggugat dalam nomor pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar hutang perjanjian. Yang ketiga, menghukum para penggugat untuk membayar ganti rugi penggugat sebesar 10% setiap bulannya yang dihitung sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 28 April 2023. 4 bulan sebagai jasa pinjaman dan membayar 10% bulan berjalan sampai putusan berkekuatan hukum. Yang keempat, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.566.000. 5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Demikian diputuskan oleh Billy Arjuta SHMH sebagai hakim ketua, Andi Hasmi SHMH dan Karina Mulkorim SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjukkan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang nomor 256 PDT garing 2023 garing Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Agustus 2023. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2023 diucapkan oleh para hakim anggota Joshua Kevin Panjaitan SH, Panitra Pengganti, tanpa dihadiri kuasa penggugat dan kuasa para tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat mengerti putusan yang dibacakan? Sangat mengerti. Apakah menerima putusan ini? Sangat menerima, yang mulia. Baik, silakan saudara kuasa hukum tergugat. Apakah saudara mengerti? Mengerti, yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Menerima, ya. Baik. Kalau gitu agenda persidangan telah selesai. Majelis ucapkan terima kasih atas perhatian para pihak serta hadir dalam sidang perkara ini. Maka sidang Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 256 dan PDP garing 2023 garing Pengadilan Negeri Karawang antara pihak penggugat Johannes Silvano Nababan dengan melawan pihak penggugat Putri Nengsi, dengan ini dinyatakan ditutup. Sidang hari ini telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Demikian tadi praktek persidangan kami mengenai wan prestasi, kiranya dapat memberikan ilmu buat teman-teman sekalian dan kiranya bisa memberikan hiburan juga. Sekian dari kami kelompok 1, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.